Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Saat ini kita akan belajar relasi fungsi atau pemetaan. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu bahas tentang relasi. Nah, hari ini kita membahas tentang relasi fungsi atau pemetaan atau biasa disebut fungsi atau bisa juga disebut pemetaan. Jadi jangan salah ya, kita punya relasi, kita punya fungsi atau pemetaan. Jadi ada dua. Oke anak-anakku, pengertian dari relasi itu sendiri atau pemetaan, relasi fungsi atau pemetaan adalah merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi, himpunan A tepat satu berteman atau berpasangan dengan himpunan anggota himpunan B. Bisa dikatakan bahwa fungsi atau pemetaan adalah hubungan yang memiliki beberapa syarat. Kalau kemarin relasi tidak bersyarat. Jadi dari himpunan A ke B boleh bercabang, boleh tidak punya cabang. Dari B ke A boleh juga bercabang, boleh juga tidak bercabang. Jadi bebas. Tapi kalau fungsi atau pemetaan dia punya beberapa syarat. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai. Relasi fungsi atau pemetaan, Ibu punya contoh seperti ini. Ina, Budi, Rudi, dan Ani mengikuti kegiatan ekskul silat di sekolah. Mereka memiliki masing-masing sabuk seperti terlihat di diagram panah di samping atau di bawah ini ya. Oke, sekarang Ibu punya anggota A dan anggota B. Oke ya. Anggota A terdiri dari nama-nama siswa yang mengikuti ekskul silat. Ina, Budi, Rudi, Ani. Lalu anggota B adalah sabuk yang mereka miliki. Ada putih, merah, dan hitam. Relasi dari A ke B, sekarang Ibu buat adalah memiliki sabuk. Jadi Ina memiliki sabuk apa? Budi memiliki sabuk warna apa gitu ya dan seterusnya. Yuk kita mulai. Ina memiliki sabuk berwarna merah. Budi memiliki sabuk berwarna hitam. Lalu Rudi memiliki sabuk berwarna putih dan Ani memiliki sabuk berwarna hitam. Kita bisa lihat ya di sini ya. Ina merah, Budi hitam, Rudi putih, Ani hitam. Bagaimana kalau kita balik? Anggota himpunan A-nya adalah sabuk mereka, anggota himpunan B-nya adalah nama-nama siswa yang mengikuti ekskul silat. Oke, relasinya adalah sabuk milik. Kalau tadi memiliki sabuk, sekarang sabuk milik siapa? Oke, sama ya. Berarti kalau putih punya siapa? Punya Rudi. Maka panahnya putih punya Rudi. Lalu merah, merah ini milik siapa? Merah milik Ina. Yuk, merah milik Ina. Hitam, hitam ini milik siapa? Hitam ini milik Rudi, milik Budi dan milik Ani. Oke, perhatikan ya perbedaannya ya. Gambar yang pertama, lihat, tidak ada cabang di A, tapi ada cabang di B. Ketika kita balik, maka kita lihat ada cabang di A dan tidak ada cabang di B. Maksudnya apa? Nah, di sini kita bisa membedakan yang mana yang relasi, yang mana yang fungsi. Dia bersyarat ya. Yang ini yang sebelah kiri, oke, yang memiliki sabuk itu adalah relasi fungsi. Sedangkan yang sebelah kanan adalah relasi sabuk milik. Jadi bisa kita lihat, ketika dia fungsi, maka dia tidak bercabang.
Yang mana? Himpunan A-nya. Tetapi kalau relasi, dia boleh bercabang. Lihat, hitam punya 2 cabang. Punya Budi dan punya Ani. Ini adalah relasi. Oke ya? Oke, jadi relasi dan fungsi itu bedanya. Relasi itu boleh bercabang, boleh tidak memiliki cabang, A dan B. Tapi fungsi yang A tidak boleh tidak bercabang dan yang A tidak boleh tidak memiliki teman atau cabang. Oke, bersyarat ya. Maka kesimpulannya, syarat relasi fungsi atau pemetaan, setiap anggota A memiliki pasangan di B. Jadi semua anggota A harus punya pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan satu saja pada anggota B. Jadi A harus punya teman, tapi satu. Oke. Anggota B boleh tidak punya pasangan. Anggota B boleh tidak memiliki pasangan atau boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Jadi ada 4 syaratnya ya. Oke, lanjut. Oke, bisa kita lihat. Dari gambar ini yang manakah yang merupakan fungsi dan berikanlah alasannya. Yang 1 dan 2 merupakan fungsi atau pemetaan. 3 dan 4 bukan. Kenapa? Perhatikan. Anggota A harus punya pasangan semuanya. Ini punya pasangan semuanya? Iya. Berapa? 1. A temannya X, A temannya Y, B temannya Y, C temannya Z. Dia tepat satu pasangan, maka dia adalah pemetaan atau fungsi. Begitu juga dengan yang nomor 2. A temannya X, B temannya Y, C temannya X. Jadi boleh yang B boleh bercabang, boleh tidak punya teman, Z tidak punya teman, boleh. Tapi lihat yang A semua punya pasangan, maka dia adalah fungsi. Kenapa nomor 3 tidak merupakan fungsi? Lihat, A-nya bercabang. Oke, C-nya tidak punya teman. Tidak memenuhi syarat, jadi tidak boleh. A harus punya teman, A tidak boleh bercabang. Kalau ini bercabang 2, tidak boleh. Begitu juga nomor 4. Nomor 4, yang tidak punya teman adalah C, anggota A, C. Sudah pasti dia bukan fungsi. Paham ya anak-anakku ya? Setelah kita pelajari tentang pengertian fungsi atau pemetaan, maka dalam fungsi atau pemetaan kita akan mengenal domain, kodomain, dan range. Apa sih domain, kodomain, dan range? Oke, domain adalah daerah asal semua anggota pada himpunan A. Kodomain adalah daerah kawan atau lawan semua anggota di himpunan B. Lalu range adalah anggota B yang memiliki cabang. Jadi anggota A yang memiliki cabang, memiliki teman atau cabangnya itulah namanya range. Oke, perhatikan ya. Contoh berikut, saya punya anggota A 3, 4, 5, 6, 7 dan anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan relasi A ke B adalah 1 lebihnya dari. Maka tentukanlah domain, kodomain, dan range dari relasi tersebut. Oke, jawabannya adalah kita buat dulu diagram panahnya. Anggota A adalah seperti soal 3, 4, 5, 6, 7. Dan anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini dia anggota B. Oke, relasi atau hubungan dari keduanya adalah 1 lebihnya dari. Maka 3, 1 lebihnya dari berapa? Dari 2, ya. Gitu ya. 3, jadi membacanya gini. 3, 1 lebihnya dari 2. Paham ya? Lanjut. 4, 1 lebihnya dari 3. Lanjut. 5, 1 lebihnya dari 4. Oke. 6, 1 lebihnya dari 5. 7, 1 lebihnya dari 6. Oke, paham ya?
Maka dari sini kita bisa tahu domainnya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Semua anggota A adalah domain. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seluruh anggota B tanpa terkecuali adalah kodomain. Dan range adalah yang memiliki cabang. Nah, yang punya teman di A itu namanya range atau hasilnya. 3 hasilnya kan 2, maka 2 adalah range. 4 hasilnya adalah 3, maka 3 adalah range, dan seterusnya. Maka range adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.